bahwa Islam itu adalah sistem nilai, sistem norma, sistem kaidah, termasuk juga di dalamnya tindak perilaku yang sempurna. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Islam itu ya'lu ala yu'la alaih. Dan karenanya masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam keseluruhannya, maka masuklah ke dalam Islam secara kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Pemirsa, di acara Syiar Ramadan yang diselenggarakan oleh Majelis Dai Kebangsaan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas kudratnya, irodah, taufik dan hidayah. Pada kesempatan ini kita bisa bermuazaha dalam suasana, dalam anugerah nikmat iman, umur, kesehatan, dan tentu saja nikmat keberkahan bulan Ramadan 1445 Hijrah ini. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan hikmah bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah untuk terus meningkatkan kesalehan sosial kita. Sekali lagi, puji syukur, alhamdulillah, kita sudah ditakdirkan Allah sampai ke bulan Ramadan di tahun ini. Sholawat serta salam bagi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, Syiar Ramadan Majelis Dakwah Kebangsaan kali ini tentu saja kita akan terus belajar banyak firman-firman Allah dan hadis-hadis yang berkaitan dalam rangka peningkatan keimanan kita. Di kesempatan yang berbahagia ini, tentu saja kita akan banyak lagi membuka sumber-sumber bacaan, baik yang langsung melalui firman Allah, Al-Quranul Karim, hadis-hadis yang dituliskan atau dibuatkan kitab-kitabnya oleh para hadis, dan tentu saja sumber-sumber rujukan lainnya. Pemirsa, Syiar Ramadan yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan mempunyai banyak sebutan. Karenanya kemudian Ramadan disebut sebagai rajanya bulan. Syaidul Suhul disebut demikian dalam bahasa Arab. Di antara nama-nama bulan itu, bulan Ramadan pertama tentu saja kita kenal sebagai Syaidul Mubarak, yaitu bulan keberkahan. Di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Di antaranya, karena yang dimaksud dengan berkah itu adalah amalan baik yang terus berketerusan dilakukan atau ditetapkan, maka salah satu keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan mubarak adalah adanya satu malam yang setara dengan ibadah kita 1000 bulan, Lailatul Qadar. 1000 bulan, kalau kita hitung,
maka jumlahnya setara dengan 83 tahun 4 bulan sekitar 10 hari. Tentu jumlah ini hampir rata-rata sama dengan angka harapan hidup di banyak negara termasuk di Indonesia sekarang misalnya. Ketika kita mendapatkan, umat muslim mendapatkan fadilah dari malam 1000 bulan itu yang kita laksanakan ibadahnya di Ramadan, tentu itu wajar kalau disebut dengan sebagai bulan Mubarak, bulan keberkahan. Nama lain dari Ramadan ini adalah bulan Quran atau Syahrul Quran. Kenapa disebut bulan Syahrul Quran? Karena pada malam di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan untuk pertama kali, dan begitu berkesinambungan sampai selama hampir 23 tahun. Lalu nama berikutnya adalah Syahrul Syiyam, yaitu bulan berpuasa. Karena sepanjang bulan itu, sejak terbit awal Ramadan, new moon itu, sampai kemudian akhir Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dengan segala fadilahnya tentu saja. Dan berikutnya bernama Syahrul Qiyam, karena di malamnya didirikan sholat tarawih, sholat witir, dan ibadah-ibadah lainnya. Di dalamnya juga ada ibadah tadarus, tidak hanya karena Syahrul Quran, tetapi juga karena Syahrul Ibadah. Semua ibadah dilipat gandakan, yang sunnah apalagi yang wajib. Bulan Ramadan juga adalah Syahrul Sobir, Syahrul Sober, bulannya kesabaran. Ada banyak hadis yang menyebut tentang ini. Di antaranya adalah ketika ada yang sedang mengganggu kita, lalu kita sedang berpuasa, maka jawabannya adalah maaf, kami sedang berpuasa. Ketika pertengkaran atau debat terjadi, kita hindari dengan mengatakan saya berpuasa. Pemirsa, selain itu yang tidak kalah pentingnya, Ramadan juga adalah bulan tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Nah, di bagian inilah kemudian saya berharap, atau kita semua berharap, mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi ajang, menjadi media untuk kita terus melakukan riyadhah. Karena bulan ini adalah bulan pendidikan. Kita mendidik tidak hanya kita, tetapi anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, dan kemudian kaum kerabat, serta mereka yang berkaitan atau dekat dengan kita. Kita ajak bersama-sama untuk melakukan tarbiyah, melakukan pendidikan, untuk meningkatkan amal ibadah kita. Pemirsa, syiar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Pada bagian ini saya ingin juga menyampaikan bahwa Islam itu adalah sistem nilai, sistem norma, sistem kaidah, termasuk juga di dalamnya tindak perilaku yang sempurna. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Islam itu ya'lu ala yu'la alaih. Dan karenanya masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam keseluruhannya, maka masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ajakan masuk Islam secara kafah itu tentu saja masuk akal, karena ibadah di dalam Islam pun itu juga lengkap, komprehensif, tidak hanya ibadah ritual personal semata. Hubungan antara hambanya dengan Allah yang dikenal dengan ibadah mahdhah, ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, ibadah-ibadah ritual seperti tentu saja membaca syahadat, lalu sholat, kemudian zakat, ibadah haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan ini. Islam juga tidak lengkap ketika seorang yang sering sholat, taat kepada ibadahnya, mendirikan sholat, hakimis sholat, tetapi kemudian sholatnya tidak berdampak kepada lingkungannya. Karena hadis Nabi menyebutkan hal ini dengan kalimat yang sangat luar biasa, saya pikir.
Dan kita semua sepakat dengan ini. Apa pertanyaannya? Siapakah sebetulnya manusia yang terbaik? Manusia yang terbaik seringkali hanya dipendekkan dengan manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas, manusia yang terbaik, ahsanul khuluqan sebetulnya. Manusia yang terbaik itu dia punya ihsan yang khuluq, jadi punya kebiasaan yang baik. Tetapi juga ditambah, manusia terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat. Anfa'uhum linnas, katanya begitu. Jadi kalau Rasul saja sudah menyebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya, maka sholat kita dan ibadah seluruhnya harus berdampak pada kehidupan sosial. Sholat itu, pemirsa sekalian, kita paham dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Beberapa mufasir menyebutkan bahwa ketika salam itu disampaikan ke kiri dan ke kanan, itu juga punya makna bahwa sholat itu juga untuk kebaikan sesama. Tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minanas. Banyak sekali firman Allah yang menyebutkan betapa pentingnya kesalehan personal, ritual itu harus berdampak kepada kesalehan sosial. Pemirsa syiar Ramadan Majelis Dai Kebangsaan rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini saya membacakan satu firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza adu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa, ayat ini menurut kisah riwayat kehadirannya atau diturunkannya ini untuk menjawab keraguan-raguan dari ahli kitab dan kaum Yahudi. Apa yang ditanyakannya? Ditanyakannya adalah mengapa ada perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di masjid di Yerusalem itu kepada Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Tentu saja ini menjadi pergunjingan di masanya. Mengapa sholat arah kiblatnya itu berubah? Lalu kemudian turunlah firman ini dan disebutkan di sana, laisal birra, bukanlah kebajikan itu. Salah satu mufasir menyebutkan albir al-iman. Albirro itu, kebajikan itu adalah al-iman. Itu misalnya tafsir Ibnu Abbas. Ia menyebutkan tidaklah disebut kebajikan ketika menghadapkan wajah kita itu ke timur atau ke barat. Tentu saja dalam posisi sholat. Tetapi yang disebut kebajikan, walakinnal birro man amana billah, ketika beriman kepada Allah, man amana billah wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi tidak hanya kepada Allah, tetapi kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi-nabi Allah, dan juga kepada hari akhir.
Ada 5 yang disebutkan rukun iman di sini, dan kemudian dilengkapi oleh hadis, kemudian ada rukun iman ke-6. Apakah cukup? Kata Allah, tidak, di dalam Quran surat Al-Baqarah 177. Jadi yang disebut keimanan itu bukanlah ketika kita menghadapkan wajahnya kita ke arah timur barat dalam sholat itu misalnya, tetapi ketika kita mempercayai, beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab Allah dan nabi-nabi Allah. Lalu apalagi? Wa atal mala Allahu bihi, ketika kita memberikan harta yang kita cintai, zawil kurba, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakina, kepada kaum miskin. Kemudian kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan perjalanan, yaitu kepada Ibnu Sabil. Lalu kepada siapa? Kepada peminta-minta, dan ketika memerdekakan hamba sahaya. Apakah cukup? Tidak. Karena setelah wasailina wa firiqob harus juga wa aqomas sholah, mendirikan zakat, wa ataz zakah, mendirikan sholat, lalu wa ataz zakah, mendirikan zakat, wal mufuna bi ahdim idahadu. Kita juga diwajibkan untuk menepati janji ketika kita sudah berjanji. Ini adalah sesuatu yang tentu saja sangat lengkap Islam mengajarkan. Di bagian pertama, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Allahumma yarham, pada suatu ketika menyebutkan bahwa Islam itu tidak hanya terdiri dari rukun iman yang disebutkan dengan keyakinan, keimanan kita kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, dan kepada takdir Allah. Islam juga didirikan karena 5 perkara dengan rukun Islamnya. Bunyal Islamu ala khomsin, ala khomsan. Dan tidaklah tegak. Jadi tegaknya Islam itu karena 5 perkara. Yaitu apa? Syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, dan ibadah haji. Apakah cukup? Di firman ini disebutkan tidak. Dan Gus Dur menyebutkan Islam belum lengkap ketika rukun iman dan rukun Islam dijalankan tanpa adanya kesalehan sosial atau disebut dengan rukun ihsan. Di mana yang disebutkan itu? Ketika kita memberikan harta yang sangat dicintai kepada kerabat kita, kepada kaum miskin, kepada anak yatim, kepada peminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, menepati janji kalau kita berjanji. Kemudian juga kita bersabar, di bagian akhirnya disebutkan wasobirina fil ba'sa iwadh-dharra'i wa hinal ba's. Ketika kita sabar dalam kekurangan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah wa ulaika. Jadi ulaika ladzina sodaku, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Pemirsa sekalian, dari firman Allah di Al-Baqarah 177 yang tentu saja saya pelajari otodidak karena kebetulan saya tidak dari pesantren tapi dari pendidikan umum. Kita bisa memaknai bahwa bulan Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai bulan tarbiyah untuk mewujudkan Islam secara kafah, secara sempurna dengan menjalankan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Tidak cukup seorang muslim disebut muslim ketika tetangganya sedang kelaparan. Tidak cukup seseorang disebut baik ketika tidak berlaku baik kepada sesamanya. Siapa dulu? Tentu saja kepada kerabat dekat, kepada famili, kepada tetangga, sahabat-sahabat kita, dan kepada kaum muslimin, muslimat. Tentu saja pada bagian konteks keindonesiaan, kepada seluruh warga Indonesia termasuk warga dunia. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf dari banyak kekurangan yang tentu saja sangat dirasakan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa sekalian saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.